Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom dan masuk lagi Yamaha RX King yang akan kita kerjain di workshop Street Art Custom. Sebenarnya gue juga bingung motor ini enakan diapain karena customer sendiri nggak pengen direstorasi 100% original tapi nggak mau modifikasinya menghilangkan jati diri dari RX King. Jadi modif tipis-tipis berasa RX King tetap. Jadi new RX King. Ya, pokoknya seperti itu. Atau gue juga nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa ngasih bantuan dengan menulis di kolom komentar kira-kira RX King ini akan dijadiin apa. Tapi sebelumnya kita tonton dulu sampai habis review motor ini sebelum gue kerjakan. Kita mulai dari bagian depannya dulu. Ya. Di bagian depannya, suspensinya kalau gue ngeliat sih mempergunakan suspensi dari Yamaha Bison. Cuman kayaknya KW, kayaknya versi KW deh. Kita cek ya. Biasanya KW itu ada ininya, beda bahannya dan dari material ini juga kelihatan sih. Oh iya bener, ini nggak ori nih. Ada tulisannya nih. Ini ada tulisannya, udah agak pudar. Sini. Ini ada tulisan nggak kelihatan nih. Nih. Ya mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan. Di sini ada tulisan huruf merek apa gitu ya, kayak gitu. Ini di bagian suspensi depannya. Kemudian di bagian tromolnya, kayaknya tromolnya original RX King cuman dipoles gitu. Terus bannya pakai ban nggak kecil-kecil banget lah, bannya ban standar 80-90 pakai Corsa. Untuk headlamp depan mempergunakan headlamp apa ini dia? Orang bilang sih Daymaker tapi bukan gitu. Ini yang banyak netizen salah gitu ya, bang kenapa Daymaker D-Sace mahal bisa sampai segituan, ya beda gitu. Kalau mungkin di foto mungkin mirip, tapi ketika dipergunakan dan dilihat langsung beda. Sini, terangnya juga beda. Jadi bagian depannya udah nggak original ya, dia udah custom ala-ala dan speedometernya mempergunakan speedometer digital. Yuk kita ke arah bagian belakang dulu. Di bagian belakang, bodi-bodinya sepertinya utuh. Dari mulai tangki depan, cover samping, sampai tutup belakang ini utuh. Cuman, memang kalau kita lihat, bannya tuh kecil terus ngangkang gitu. Suspensi ini, feeling gue ini pakai 360. 360 mm. Dan armnya sudah swing arm unitrack ala-ala gitu. Jadi udah nggak original. Dan kesannya jadi cingkrang di bagian depannya, plus joknya tebel, jadi lebih nungging. RX King kan bukan rata-rata, standar itu flat gitu ya. Terus spakbornya original, pangkonnya original, tapi stop lampnya udah stop lamp gantian, udah stop lamp variasi lah bisa kita bilang. Knalpot model original, footstep depan dan belakang original, pangkonnya juga original. Untuk bagian mesinnya, karburatornya nggak tahu, merek Panom tuh. Yang kita sudah bukan original. Udah korekan nih kayaknya nih mesinnya, tapi nggak ada filter udaranya. Kita dengerin ini suaranya kira-kira seperti apa. Oh ya, ini tangki bensin nggak mau nutup karena nggak tahu kenapa. Nanti kita benerin sih. Terus kunci kontaknya nggak mau fungsi ya. Jadi ini cuma buat mengecoh orang doang, padahal kuncinya nggak fungsi. Kita dengar kalau dinyalain. Dia nggak mau langsam karena mungkin karburatornya udah nggak ori dan setelannya memang nggak dibikin setelan langsam. Knalpotnya udah bobokan. Tapi kalau gue denger di suara mesinnya, klok. Nggak perlu ditutup knalpot, udah kedengeran suara seperti suara stang seher. Coba kita tes maju dikit. Kayak koplingnya juga kayak udah mulai agak tuh ngelos. Kita tes nanti koplingnya. Terus di sektor pengereman yang lebih berbahaya adalah ketika kita ngerem depan, ntar dulu masuk gigi. Ya, ini netral ya. Tuh gampang ngelos soalnya tadi persnelengnya. Kita lagi ngebut naik RX King, nggak mau. Kita tunggu Avanza dulu baru berhenti.
Dia cuma pakai pengereman belakang doang dan ya pakem sih, cuman footstepnya agak miring nih. Apa ininya yang miring? Jadi ngeremnya nggak lucu banget gini. Banyak banget PR motor ini. Terus untuk di sektor lainnya ada yang lucu nih, ada yang lucu di motor ini. Yaitu rackbacknya ini kayak punya Honda Win gitu. Ya makanya gue juga bingung gitu. Kira-kira enaknya diapain? Apakah full restorasi kita kembalikan ke originalnya lagi seperti keluaran pabrik, atau kita modif total banget, atau modif tipis-tipis aja, kelihatan ada modifikasi sedikit tapi tetap berasa oh RX King gitu. Tapi kira-kira apa ya? Kalau gue sih belum kepikiran, masih tergantung dari budgeting customernya. Cuman kalau gue sih oke lah, kalau sok pakai dia mau pakai Bison supaya keker gitu ya, oke. Bannya agak digedein sedikit depan dan belakang, knalpotnya dimodelin orisinil, terus mesinnya dinormalin, karburatornya normal, stangnya, terus panel-panel indikator kita aktifin, saklar-saklar dan kelistrikan, plus variasi-variasi kayak stop lampnya kita normalin lagi aja, plus ngecat pastinya. Kayaknya menurut gue itu, nggak tahu ya buat kalian seperti apa. Iya, di video kali ini itu aja, gue nggak banyak-banyak dan nggak panjang-panjang, durasinya juga nggak panjang, karena gue justru butuh masukan kalian, kira-kira RX King ini enaknya diapain gitu. Dan gue masih bingung gitu. Kemarin gue upload foto di Instagram, responnya ketika gue foto sama RX King tuh gede banget. Kenapa ya? Apakah masa RX King di Indonesia masih sangat banyak? Coba angkat tangan buat kalian yang para pecinta dan pengguna RX King. Halo. Ya itu aja video kali ini. Gue harap kalian bisa memberikan masukan yang bagus untuk motor ini. Kira-kira diapain dan kira-kira budgetnya berapa ya? Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Jauhi narkoba serta pornografi. Dan jangan pernah duduk di toilet cokok. Gue Rindra Perkasa. Kita ngeblar dulu. Coming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me.